negara sudah memberikan hak politik kepada kita, tapi kita tidak menjalankan, itu suatu sia-sia. Negara juga sudah mengeluarkan anggaran cukup besar, tapi para muda, pemilih ya, atau generasi muda atau siapa saja lah, tidak mau menggunakan waktu yang 5 atau 10 menit di TPS. Itu sesuatu yang saya pikir apa ya, dalam tanda kutip merugi, atau kemudian ya itu tadi kontradiksi. Itu biasanya gini, kalau nggak pakai hak pilih kemarin, nggak usah banyak ngomong deh. 5 tahun ke depan, itu tadi saya bilang, terima aja apa Bertolt hasilnya. Brecht itu menyatakan begitu. Tidak usah membusungkan dada, marah-marah dan kemudian meradang-radang, tapi Anda sendiri nggak milih. Biasanya, maaf ini mungkin intelektual muda yang paham tentang itu kemudian ya, yang kritis ya, kita senang kritis, tapi kemudian implementasinya mereka enggak. Antara de facto gitu ya. Jadi kita bilang kan, Anda sudah terdaftar, sudah. Tapi kenapa nggak memilih? Nah itu lain lagi. Jadi kalau kita bilang, kita selalu cek soundnya gini, cek mana KTP Anda nih. Kita mau lihat di laman website KPU. Lindungi hak pilihmu, KPU Go, KPU ID ya, untuk ngecek. Sudah terdaftar, alhamdulillah. Nyoblos dia dari jam 7 sampai jam 1. Tapi kalau nggak terdaftar jangan marah-marah, bisa menggunakan KTP jam 12. Nah kalau ada KTP ya. Iya, bentuk-bentuk pelayanan kita nanti yang kurang maksimal, itu yang saya bilang tadi itu, KPU ingin optimal saja melayani masyarakat. Jangan sampai ada yang kemudian merajuk, marah, gara-gara kelakuan pelayanan kita nggak maksimal. Ini sama dengan pertanyaan dari 0812 yang masuk di WhatsApp 08126007 sekian. Saya sekarang ini tinggal di Deli Serdang, tapi KTP Medan, bagaimana mengecek apakah saya sudah terdaftar untuk memberikan suara? Kalau begitu gimana Bang? Jadi dia sudah tinggal di Deli Serdang nih. Iya, jadi saya sarankan kalau dia punya Android, siapa yang Pak tadi? Tidak ada nama. Nggak ada. Jadi tolong mohon cek di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Cek masukkan nama milik Anda. Kemudian tentunya di Kota Medan lah ya, jangan di Serdang kan begitu. Kalau dia basis alamatnya ada di Medan. Ketika namanya nanti langsung, kalau dia sudah terrecord, itu pasti dia di TPS mana dia, dan di alamatnya sesuai dengan KTP dia itu tadi. Tapi kalau physically dia di Deli Serdang, administratifnya dia di Medan, itu yang kemarin saya bilang, ketika petugas kita mencopil 30 hari itu PPDB, nggak ditemukan orangnya di situ, dan nggak ada yang bisa menjelaskan siapa dia ini, di mana dan bagaimana, oleh tetangga kanan kiri dan juga oleh misalnya pihak Kevin, petugas PPD kita mencoret nama tersebut. Oke, kalau nggak dicoret kita tanya ke petugasnya, berarti something happen on the way to heaven dengan petugasnya ya? Kita coret salah, enggak. Nanti yang bersangkutan masih bisa memilih, masih hak pilihnya nggak hilang. Ini persoalan administrasi pendataan yang mau kita akurasi. Satu lagi administrasi pendudukan, jati diri eksistensi dia nggak hilang secara administrasi pendudukan. Tapi dalam kaitan dengan pemilihan ini penting kita tertibkan ketika pada masa pendataan. Datang dia pada hari hanya nyoblos itu boleh, tapi jam 12. Masalahnya surat suaranya mungkin agak sedikit, katakanlah kan 2,5% ada surat suara kita dari 500 satu TPS ya. Nah kalau kemudian pada saat dicoplit masyarakat itu ada di tempat, kemudian nggak kita coret lah ya karena ada tempat ya, kita tinggal verifikasi aja berapa di dalam keluarga itu yang sekarang tinggal. Kalau di kakaknya kita lihat 5, belum tentu ketika difaktualisasi 5, bisa jadi 3 tinggal, 2 sudah menikah dan sebagainya. Itulah guna coplit kemarin itu, untuk memastikan berapa jumlah kakak di rumah orang yang akan memberikan hak pilih. Ini kan terkait dengan surat suara nantinya. Inilah urgensi coplit kemarin itu. Nah kalau dia nggak ketemu, dicoret. Ada 11 kemarin tugas coplit PPDB, 8 itu mencoret semua. Yang meninggal berubah status, nggak ditemui, nggak terkonfirmasi. Pokoknya kita coret semua gitu. Nah ini yang kemudian nanti argumentasinya adalah untuk membersihkan data pemilih kita yang selama ini kan masih carut marut. Bayangkan 2015 kita 1,9 juta warga Kota Medan. Saat 2015 waktu persentase pemilih kita 25,38%. Kemudian 2018 terkoreksi sampai 1.600.000. Artinya ada 400 pemilih terkoreksi. Artinya proses pendataan kita memang semakin bagus. Artinya ya itu warga Kota Medan saja. Nah kalau ini kemudian tertib,
bilangan pembagi pemilih semakin kecil, otomatis partisipasi kan semakin naik. Nah itu hitung-hitungannya. Oleh karena itu 25,38% kemarin dengan pemilih 1,9 juta, yang milih cuma 500.000. 400.000 lah ya, 1.500.000 kemana? Tidur mungkin atau pelesian gitu lah. Nah ini terkait juga dengan hampir ya mungkin ya dari 0817 115 sekian nggak mau milih. Bukan gitu Bang, disebutkan di sini. Kalau saya dapat jatah nyoblos ya gitu ya, nyoblos ya, jatah nyoblos siang tapi karena tetap bekerja, apakah saya boleh didahulukan datang lebih pagi? Ya, itu yang menjadi salah satu kebijakan, bukan kebijakannya. Kalau kita pakai kaca SOP ya, yang kerja. Nah, saya bilang tadi, hari mencoblos itu sebenarnya libur ya. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan, ya dia sebenarnya bisa kena sanksi ya. Sanksi katakan apalah namanya. Karena itu libur nasional ya, dan nanti surat presiden juga keluar untuk itu. Nah, kalau ada beberapa perusahaan kemudian masih mempekerjakan, ya pastikanlah kalau saya nanti undangan memilih formulir C nanti sampai ke bersangkutan jam berapa dia nyoblos ya. Mungkin rentang waktu ini mungkin kerja toko atau bagaimana kali ya? Iya, ini kan tinggal dikomunikasikan saja sama ownernya, sama pemilik perusahaan dan sebagainya. Kalau terjadi misalnya tetap perlakuan-perlakuan yang katakanlah merugikan si pemilih tadi, ini kan tinggal apa ya, membangun argumentasi. Ini sebenarnya kan hari memilih ya, yang disediakan atau jangan sampai perusahaan itu masuk dalam kategori yang kemudian menghalang-halangi karyawan untuk memilih. Jadi bisa dia kena juga sanksi sebenarnya. Lapornya kemana Bang? Nah kalau itu kan sebenarnya ya saya pikir penegakan hukum sentra ya, sentra hukumnya administratif ya, lebih kepada pelanggaran. Kalau bagi perusahaan kemudian misalnya kebijakannya ada di perusahaan itu sendiri yang sudah tentunya mematuhi aturan atau komitmen nasional ini yang liburan tadi itu. Saya pikir nggak ada perusahaan yang kemudian sampai begitu kali kaku ya. Oke nggak libur tapi kemudian setengah hari gitu ya. Iya, maksud saya kalau dia kemudian sepakat begitu, tapi bisa setengah hari dan sebagainya, tapi kemudian di daftar pemilih misalnya bersangkutan jam 11 atau jam 8 ya, jam 9 misalnya. Tapi karena ini itu dia minta setengah hari. Yang tengah hari itu yang pakai KTP elektronik, nggak terdaftar di DPT. Oh, jadi kalau misalnya saya sudah misalnya juga mau jam 1 dia milih. Mau jam 12 atau jam 1 sementara mungkin jatah saya sebelumnya itu bagaimana? Jadi memilih itu jam 7 sampai jam 1. Oke. Itu area time atau rentang waktu yang memang untuk coblos. Time sampai jam 1 kita tutup. Nah masih banyak ngantri, udah nggak boleh kita buka. Itu SOP-nya ya jam 1. Jadi jam 7 sampai jam 12 itu untuk pemilih yang reguler yang terdaftar ya. Jam 12 sampai jam 1 ini untuk yang memang datang menggunakan KTP. Nah, bagaimana kemudian penyelenggara kita itu memang dalam tanda kutip agak ekstra ya mau melayani terutama mereka-mereka yang datang nggak tertib itu. Yang bukan ada yang katakan bahkan cenderung memasakkan kehendak misalnya. Kan kita nggak mau berlaku nggak adil, yang itu bisa, yang kami kok nggak bisa. Nah yang kayak gini Mbak Rini, kalau kemudian menjadi proses-proses yang kita apa namanya nggak disiplin lah maksud saya, ini menjadi ke kita nanti kreditnya gitu ya. Jadi makanya ya udah, kalau Mbak Rini disuruh datang jam 7 jam 8 ya udah, itu kan libur nasional. Bilang misalnya saya nyoblos aja bisa datang jam 9, di jadwal saya jam 8. Tinggal itu aja. Artinya proses pintar-pintar lah ngerayu petugasnya ya kan. Nah, kita petugas badan ad hoc nggak mau ketarik-tarik di melanggar aturan. Itu kadang-kadang kita kewalahan di lapangan itu. Kita ditarik-tarik untuk melanggar aturan. Tadi ya. Jam 8 mintanya jam 9. Iya, maksud saya ini juga tantangan hari ini penyelenggara melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Ketika misalnya masyarakat tidak disiplin di area TPS, bisa bilang dari itu, menghindari satu kerumunan, berjejal dan kredit itu semangatnya di TPS itu. Masuk cuci tangan, cek suhu tubuh, yang 73,7 disuruh ke bilik khusus, nggak boleh masuk ke area TPS untuk mencegah kontaminasi. Karena kan sudah disterilisasi ya. Masuk cuci tangan, cek suhu tubuh, berproses di TPS, duduk, kemudian nyoblos ya sesuai dengan apa urutannya.
kemudian sarung tangannya dibuka lagi, taruh di apa, terus atas, terus keluar lagi cuci tangan lagi. Itu alurnya. Cuci tangan lagi pulang. Jangan numpuk. Nah, iya itu semangatnya tadi itu, termasuk tadi pulpen. Kok pelit kali KPU nggak bisa jadi pulpen, bukan begitu. Semangat kita adalah ini jangan digunakan berkali-kali oleh orang yang katakan, oleh karenanya ya udah kalau nggak bisa jadi pulpen kita sediain. Tetapi pakai sarung tangan disinfektan, itulah SOP-nya. Nah ini pemahaman ini kan nggak gampang. Sama dengan kita bilang kan, Pak Bu pakai masker di TPS. Sebentar aja. Biasanya udah, gitu. Ya Pak Bu mana KTP-nya? Rumahku dekat katanya kan gitu. Tapi kalau ke bank ini ya, sistem balik lagi ke bank, wangi, tertib, rapi, KTP-nya dibawa, kalau nggak nanti uangnya nggak dapet. Maksud saya nggak sama persis dengan di TPS, tapi tidak kan mestinya begitu. Tantangannya tertib ini tadi yang sebenarnya budaya tertib mungkin mulai kita bisa. Budaya kan kenal itu Pak. Iya. Biasanya ibu kemarin kan saya ibu. KTP-nya ketinggalan. Kita kan gitu. Ya ini yang mungkin kita ya kalau sampai pada keputusan misalnya bisa atau tidak, kita nggak bisa memutuskan sendiri. Di situ ada saksi, di situ ada panwas juga. Boleh nggak ini ya, supaya jangan terjadi seolah kita pandai-pandian. Karena peraturannya begini kan gitu. Kita waktunya sudah lewat ini sebenarnya Bang, tapi mungkin sebelum ditutup sama masa depan dari Bang Edi mungkin himbauan kepada masyarakat singkat Bang. Jalankanlah pilih Anda ya, kemudian tetap sehat ya, pilkada sehat, pilkada sukses, sehingga kita kemudian tetap baik-baik saja penyelenggara, pemilih dan peserta pemilihan, sehingga pelaksanaan pilkada kita ini betul-betul berjalan dengan lancar. Saya pikir itu Mbak Rini. Dan gunakan hak suara ya. Iya itu yang pasti. Jangan marah-marah kalau nggak pakai hak suaranya. Nanti disalahgunakan, ayo. Kasih aja hak suaranya sama saya. Terus saya coblosin yang mana deh. Oke, dari pemuda ini apa harapan pemuda dengan adanya bincang-bincang seperti ini? Terima kasih Pak Rini juga yang sudah memfasilitasi lah ya. Terus juga buat sahabat Sonora FM yang sudah mendengarkan 1 jam kurang lebih itu terkait diskusi interaktif. Jadi Indonesia sendiri berkacamata juga melihat dari beberapa negara, ada kalau salah 45 negara yang sudah melaksanakan pilkada pemilu juga gitu. Salah satu seperti Amerika yang kita tahu gitu. Jadi jangan pernah juga sungkan untuk ataupun takut terhadap pemilihan kepala daerah khususnya di Kota Medan 2020 tersebut yang akan dilaksanakan 19 hari lagi. Jadi tepatnya hari Rabu 9 Desember 2020. Jadi ayo kaum muda, ayo masyarakat Kota Medan berpartisipasi untuk mensukseskan kontestasi Pilkada Kota Medan 2020 dan lindungi hak pilihmu ya. Iya, jangan lupa. Jangan disalahgunakan oleh orang lain. Oke, thank you Bang Reja. Ya. Bang Edi, thank you. Sama-sama Mbak Rini. Kita jumpa tanggal 9. Yup. Oh, milih di mana? Nanya. TPS mana gitu. Iya, TPS mana? Oke, sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di Sonora Medan 90,4 FM maupun melalui streaming sonora.co.id, juga live Instagram. Terima kasih untuk sahabat Sonora. Terima kasih kita sudah berbincang dengan Bang Edi Suartono MSI, Komisioner KPU Kota Medan, juga ada Bang M. Reza Palevi Nasution SH, penerima beasiswa Bank Indonesia, mahasiswa double degree yang juga himpunan mahasiswa tergabung dalam himpunan mahasiswa Departemen Antropologi Medan. Kita berbincang Pilkada Kota Medan. Saya Rini Aprianti, jangan lupa tetap terapkan 3M protokol kesehatan selama masa pandemi dan gunakan hak Anda di Pilkada 2020. Rini Aprianti pamit, bye-bye.